Shalom Permata GBKP Runggun Cililitan dimanapun kita berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan yang menyertai dan memberkati kami sekalipun kami berada di tengah pandemi COVID-19, tapi Tuhan memungkinkan kami untuk bersekutu. Bersabdalah ya Allah, berkata-katalah bagi kami. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami. Amin. Bahan PA Permata kita malam hari ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 20 sampai 30. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Salomo menjadi raja. Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1000 ekor lembu, 1000 ekor domba jantan, dan 1000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya. Dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya, Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan, kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun, di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya, menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Malam ini kita disapa dengan satu tema yang sebetulnya menantang kita nih. Sebagai Permata GBKP, bagaimana kita merespons tema ini yang katanya isinya, kalimatnya, who's next? Siapa berikutnya? Karena tema ini ternyata memang disiapkan untuk regenerasi di tengah-tengah tahun konsolidasi saat ini. Jadi bahan PA ini ingin mengingatkan kita supaya kita menyadari bahwa regenerasi tampaknya itu memang satu kemutlakan. Tidak bisa tidak dilakukan. Karena karya kita memang terbatas. Hidup kita terbatas. Sebagaimana Daud dalam kisah ini. Bahwa akhirnya matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya. Ada limit, ada batas karya Daud, raja yang besar itu. Dan siapa yang akan meneruskan karya Daud berikutnya? Khususnya Daud punya big project nih. Daud punya proyek besar untuk membangun bait Allah dengan materi-materi yang sangat mewah, emas permata, dan ini menjadi sukacita seluruh umat. Mereka berpartisipasi dalam pembangunan itu. Penyediaan materinya bisa kita baca di pasal-pasal berikut sebelumnya. Namun juga yang tak kalah penting adalah menyiapkan siapa leader untuk big project ini. Dan
Salomo lah yang dipilih Tuhan untuk meneruskan karya Daud sebagai raja di Israel, khususnya memang membangun kehidupan peribadatan Israel lewat bait Allah yang dibangun. Nah, kalau begitu, tema PA ini memang tidak bisa di-skip. Ini penting diberi perhatian karena ternyata periodisasi kepengurusan Permata GBKP Rungkun Cililitan pun akan berakhir. Karya pengurus yang lama akan selesailah. Harusnya 20 Agustus 2020 ini akan ada musyawarah anggota, bukan? Atau paling tidak ya setelah MPLPK Klasis Jakarta Kalimantan, nah akan ada tim baru. Ya, maka PA malam ini menantang kita semua, teman-teman Permata, mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita. Who's next? Regenerasi harus dilakukan. Apa sih artinya regenerasi? Regenerasi berasal dari bahasa Latin regenerare, yang artinya create again, menciptakan kembali. Ada satu kelahiran kembali, ada pembaruan, ada perbaikan spiritual, bahkan ada pembaruan jiwa. Regenerasi sebagai noun, sebagai kata benda, paling tidak dia memiliki 3 arti. Yang pertama, untuk organisme hidup, ini berarti menumbuhkan kembali bagian tubuh yang rusak, sel, organ misalnya. Yang kedua, regenerasi juga bisa berarti menghadirkan kehidupan baru yang penuh semangat. Sebagai respons iman, ada nilai spiritualitas di sana. Yang ketiga, regenerasi juga bisa dipakai dalam proses kimia soal pengendapan protein dalam proses kimia tersebut. Tapi saya ingin menekankan regenerasi pada arti kedua, bahwa ada nilai rohani di sana. Regenerasi berarti menghadirkan kehidupan yang baru, yang penuh semangat, sebagai respons iman kita kepada Tuhan, bahwa ternyata hidup ini memang adalah kesempatan dan ada batasnya. Maka dari itu haruslah berbuah yang manis. Teman-teman Permata sekalian, kita tahu bahwa bisa jadi ada macam-macam alasan mengapa kita enggan meneruskan karya pengurus yang ada selama ini. Bisa jadi kita pikir, wah, aku masih terlalu muda. Atau kita pikir, wah, belum pantas lah. Ini hidup masih banyak gak benernya nih. Atau nanti terganggu karir saya gak bisa bagi waktu. Ya mau sih, tapi nanti kuliahnya maunya di luar kota, gak akan bisa aktif nantinya. Jadi bisa jadi ada macam-macam pertimbangan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tapi kali ini firman Tuhan lewat PA ini ingin mengingatkan kita kembali bahwa hidup ini terbatas, hidup ini ada waktunya. Maka ketika Tuhan memanggil kita, siapakah yang akan kuutus? Maka marilah kita merespons panggilan Tuhan itu. Bahwa bicara soal regenerasi ini bukan hanya pergantian tim, bukan hanya soal kepengurusan, tapi ini aku Tuhan, suruhlah aku, pakailah aku, supaya aku bisa memberi kehidupan yang baru, semangat yang baru, demi pertumbuhan iman Permata GBKP Rudang-Rudang Gereja. Maka dari itu, teman-teman Permata yang dikasihi Tuhan, Daud juga sebetulnya sadar bahwa anaknya Salomo, bisa kita baca di pasal 29 ayat 1, masih muda, masih belum berpengalaman,
Tapi siapakah yang memilih orang muda itu? Orang yang belum berpengalaman itu? Yang memilihnya adalah Tuhan. Ada banyak anak Daud, tapi yang dipilih Tuhan, dan itu ditegaskan. Ayat 22 ya. Lalu mereka makan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Nah, ada sukacita yang besar di tengah-tengah umat. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan. Ini artinya bahwa Salomo yang dipilih Tuhan, anak muda yang terbatas itu, anak muda yang belum berpengalaman itu, tapi toh dipercaya Tuhan. Maka marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bukankah selama ini pengurus melalui program-programnya telah berupaya untuk mempersiapkan teman-teman melalui leadership camp, retreat, bahkan mungkin PA-PA. Itu semua adalah cara Tuhan mempersiapkan kita. Apa hasilnya? Di sini diperlihatkan bahwa ketika Daud mati, Tuhan memberkati Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Jadi Tuhan memberikan kebesaran dan keagungan. Ini berarti bahwa bukan karena hebat dan kuat kita dipilih, tapi melayani Tuhan adalah sebuah anugerah. Maka ketika kesempatan melayani Tuhan itu dipercayakan bagi kita, dibukakan bagi kita, Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita. Tuhan yang akan memberikan kebesaran dan keagungan. Karena big project kita dalam dunia anak muda di tengah-tengah berbagai tantangan zaman saat ini adalah untuk menciptakan, adalah untuk mempersiapkan generasi-generasi muda Permata GBKP yang berkualitas untuk kemuliaan Tuhan. Yang punya warna di tengah warna-warni dunia ini. Yang bisa menjadi garam dan terang. Yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka marilah menyiapkan hati, menyiapkan diri, berdialog dengan Tuhan. A sampai Z alasan kita untuk ragu, enggan, dipilih nanti. Dialogkanlah itu dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dan ketika teman-teman pengurus yang lama melakukan pendekatan, berbagi pengalaman, bagaimana memang tidak selalu mudah menjadi pengurus, namun menjadi pengurus, menjadi pelayan, mau ambil bagian dalam periodisasi, menjadi orang yang meneruskan generasi itu, regenerasi. Ada nilai rohani bahwa kita akan menghadirkan kehidupan yang baru dan penuh semangat sebagai respons iman. Maka jika tema ini berakhir dengan tanda tanya, who's next? Biarlah teman-teman sekalian menjawabnya itu dalam hatimu sekalian. Ini aku, suruhlah Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan menutup PA ini dengan berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami menyadari bahwa masa muda, masa yang sungguh indah, masa kami menikmati produktivitas kami, energi kami, karir kami. Namun Tuhan mengingatkan kami untuk juga mengambil bagian dalam
big project yang besar di tengah-tengah Permata GBKP supaya kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, setiap kami yang mendengar sapaan Tuhan di malam ini. Kami berdialog dengan Tuhan, kami berkomunikasi dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melayakkan kami, dan Tuhan yang memberkati kami dalam panggilan, respons iman kami atas kepengurusan di tengah-tengah Permata GBKP. Kami berdoa kiranya kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan Permata di tengah-tengah rumbun GBKP Cililitan ini, Tuhan yang memberkatinya. Kesehatan kami sebagai anak Permata dan juga orang tua kami, baik yang di Jakarta ataupun yang di luar Jakarta, Tuhan yang menolong kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah kami juga tetap menjaga diri kami dengan sabar menantikan bahwa wabah ini pun segera berlalu. Maka kami memohon Tuhan memberkati pasien, tenaga medis, upaya pemerintah, ilmuwan yang mencari penawar yang fix untuk wabah corona ini. Dan biarlah ya Tuhan, kami merasakan di tengah kerapuhan kami sebagai manusia, kami sungguh memerlukan Tuhan yang akan menganugerahkan kami kekuatan, sukacita di dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan PA online kami di minggu ini. Kiranya minggu depan kami juga boleh dipersatukan kembali, dan dengan itu kami tidak akan dipisahkan oleh wabah apapun, karena Tuhan yang memberkati kami. Di atas ini semua ampunkanlah kami atas dosa dan kesalahan kami, karena kami datang di dalam satu nama, Yesus Kristus, sehingga ngajari kita toto ninta dege ras-ras. Oba kami sini surga, gelardo iperbadian. Ramin kini rajaan, sehalaman perhatian di bas nenda bagi surga. Berikan minuman kami akan secukup bas waris nenda. Almi salahkan, bagi ini almi kami salahkan ampakan. Ulamin kami bahkan kubas percobaan, tapi olangilah kami mas judur silatnya. Sebab kami kapsimada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan-dekan. Amin. Shalom CJ, selamat Kamis manis untuk kita semua. Terima kasih untuk pembicara kita malam hari ini, Pendeta Norita Bruce Miring. Tuhan berkati pelayanan dulu lebih lagi ya. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di PA Online Permata Cililitan. Sebelum kita mengakhiri PA kita malam ini, kita dengarkan momo dulu yuk. PA Kamis 21 Mei 2020. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia ikut ber-PA online sampai hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan join lagi. Pembicaranya ada Pendeta Togu Munte loh. Pokoknya teman-teman pantengin terus sosial media Permata Cililitan. Videonya akan diupload seperti biasa di hari Kamis jam 7:30 malam. Aksi Permata Cililitan. Puji Tuhan telah terlaksana aksi Permata Cililitan melalui Hand in Hand Against COVID-19. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam aksi ini. Tuhan yang membalas kebaikan teman-teman semua ya. Persembahan PA, iuran, donatur, dan usaha Permata. Persembahan PA kita minggu ini boleh dilaporkan kepada bidang keuangan ya. Begitu juga untuk teman-teman yang belum menjalankan kewajibannya, melunasi iuran Permata Cililitan sebesar Rp85.000 per tahun. Boleh dicicil nggak? Boleh dong. So next, untuk teman-teman Permata yang ingin memberikan sebagian dari berkatnya, yuk join jadi donatur Permata Cililitan. Jumlahnya nggak dipatokin kok. Kembali lagi ya, teman-teman boleh melapor ke bidang keuangan atau ke pengurus yang lainnya. Nah, kita juga punya usaha nih. Untuk sistem PO, kita ada KEE, Pustaka Sibadia, dan Tumbler. Untuk yang ready stock, kita punya tote bag CJ edisi eksklusif
Dijamin, teman-teman gak bakalan nemuin tote bag ini di mana-mana. Cuma ada di Cililitan doang loh. Nah, ini harganya terampil ya guys. Boleh dicek. Oke, untuk pembayaran persembahan, iuran, donatur, dan usaha yang tadi aku sebutin, boleh melalui platform berikut ya. Yuk di screenshot. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, sekian momen kita untuk minggu ini. Informasi terupdate lainnya, teman-teman boleh join di grup lain kita dan follow IG kita di @permatacililitan. Dan jangan lupa juga ya, subscribe channel YouTube kita di bawah ini. Wait. Ke pasar induk beli kacang koro. Naik motor, dibonceng kamu. Salam rindu dari Nande Karo. Minggu depan kita bertemu. See you!